Kemarin Bu Sri Mulyani bilang, kalau lihat ada staf atau ASN Kementerian Keuangan, mau orang pajak atau orang bea cukai atau lainnya, gaya hidupnya mencurigakan, suka flexing, laporin aja. Kalau terbukti bakal digarap sama internal Kementerian Keuangan, kira-kira begitu. Dan apa yang terjadi dengan himbauan yang dilengkapi dengan alamat situs ini? Ya mungkin masyarakat jadi kepo sekarang. Kalau ada tetangga yang kebetulan staf di bawah Kementerian Keuangan, terlihat hedon, pamer, bisa jadi dalam hitungan hari akan jadi pura-pura miskin. Iya dong, daripada dibully netizen se-Indonesia. Lalu kalau ternyata memang hartanya hasil dari maling duit negara, bisa berakhir mendadak miskin beneran. Ya, kasus pegawai pajak Rafael yang anaknya bengis dan keji itu belum kelar. Mendadak nongol lagi tuh pegawai bea cukai Jogja. Kayak nggak punya perasaan. Kasus hedonisme Rafael lagi dikuak publik. Sementara si orang bea cukai yang nggak kalah hedon ini asik pamer harta mewahnya di sosial media. Ya dikuliti netizen lah. Pokoknya sekarang nggak perlu komando dari Kementerian Keuangan kalau soal kepo dan bongkar aib pegawai negeri. Tonton sampai kelar ya. Kita kuliti hedonis dari Bea Cukai Jogja yang bernama Eko Darmanto ini bersama saya, Mas Jopray. Bertak! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Letak! Eko Darmanto ini adalah kepala kantor Bea Cukai Jogja yang disebut suka memamerkan gaya hidup mewah melalui media sosial. Tapi setelah hashtag Bea Cukai Hedon jadi trending topik di Twitter sejak kemarin, akun Instagram miliknya itu lalu hilang, lenyap. Alah mas, Anda ini mau belagu kok tanggung banget. Kalau memang bersih kenapa ketakutan? Kalau Anda bisa membuktikan dari mana asal harta Anda dan ternyata benar, halal dan legal, santai bos. Kami ini rakyat jelata, sudah terdidik untuk nggak silau dengan benda-benda harga ratusan juta bahkan miliaran milik Anda itu. Nggak silau. Kami cuma mual. Kenapa? Karena kami tahu sekarang ini serba transparan. Berapa penghasilan maksimal dari ASN atau seorang kepala bea cukai? Kita tahu mas. Gaji berdasar golongan Anda itu paling UMR plus sedikit lah. Tunjangan kinerja juga paling 50 jutaan paling mentok gitu. Artinya kalau penghasilan Anda murni dari gaji, paling-paling mobil Kijang Innova dan motor NMAX yang nongkrong di rumah mas. Bisa ketebak. Tapi kalau sampai ada 9 mobil seharga hampir 3 miliar, maka kemudian kewarasan kami yang dipertanyakan. Kewarasan para kawula kecil yang sejak dulu bangga dengan presiden kami, Pak Jokowi, yang malah lebih sederhana dari kami-kami ini. Lalu setan mana yang Anda tiru, Mas Eko Darmanto, Pak Rafael, Gayus Tambunan, dan puluhan orang lain yang menjadikan jabatan seolah rezeki nomplok dan bukan sebuah amanah yang kudu dipertanggungjawabkan sampai mampus kelak. Di tengah kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, gaya hidup mewah Eko Darmanto ini pun menuai kritik dari netizen, teman-teman semua. Lalu berapa harta kekayaan Eko Darmanto bea cukai yang hobi pamer harta ini? Nah, berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, pada Desember 2 tahun lalu, harta Eko Darmanto yang hedon orang bea cukai ini menyentuh angka 15,7 miliar. Luar biasa. Nah, dalam LHKPN, Kepala Bea Cukai Jogja ini memiliki utang 9 miliar. Banyak amat utangnya. Apa nggak kesel itu yang dihutangi? Lihat Instagramnya penuh dengan pamer harta. Saya nggak tahu ya utang apanya. Berarti harta yang dimiliki Eko Darmanto bea cukai ini hanya tersisa 6,7 miliar 2 tahun lalu. Itu aja udah gede banget buat ukuran saya, apalagi kameramen saya.
Eko Darmanto ini adalah pejabat eselon 3 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Nah, kalau mengacu pada peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, besaran gaji yang diterima Eko Darmanto ini ditentukan oleh golongan dan masa kerjanya. Itu pun nggak bakal cukup buat beli motor yang harganya lebih dari 0,5 miliar itu, bos. Lalu dari mana duitnya? Ya tentu yang tahu cuma Tuhan, pejabat bea cukai itu, dan PPATK. Ya, Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani kemarin memang minta masyarakat untuk melaporkan kalau ada pegawai pajak atau pegawai lainnya di Kementerian Keuangan yang pamer harta dan hidup mewah. Bu Sri Mulyani itu sampai bilang gini, kami minta seluruh masyarakat untuk membantu kami dalam menjaga integritas dan tingkah laku seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Sampai bilang begitu. Bayangkan betapa pedihnya perasaan Bu Sri Mulyani. Seolah ditikam oleh anak buahnya sendiri, ditikam dengan pisau berkarat yang menyebabkan infeksi kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan turun. Tapi tentu kelakuan Rafael dan Eko Darmanto tadi hanyalah semacam gunung es yang mulai cair dan membentuk gulungan reformasi kejujuran di Kementerian Keuangan. Akan terus bergulir sampai kemudian tikus-tikus di kementerian itu lari tunggang langgang, mengundurkan diri, kabur, mampus, atau masuk penjara. Tentu kita juga harus proporsional ya. Karena tidak sedikit staf Kementerian Keuangan, baik di pajak ataupun di bea cukai yang masih lurus, masih jujur, dan pekerja keras. Mereka-mereka ini saat ini yang kena imbas. Nggak adil lah. Karena ulah hedonis seperti Rafael dan juga Eko Darmanto ini, mereka yang lurus tadi, kerja tulus, dan menjadi garda terdepan dalam sistem perpajakan Indonesia, jadi ikutan dirusak kredibilitasnya. Nggak adil. Maka kalau orang seperti Rafael Alun Trisambodo, Eko Darmanto ini terbukti bersalah, misalnya berbuat korup untuk menumpuk kekayaan, dan itu terbukti secara sah dan meyakinkan, memang saya sepakat. Kalau perlu hukumannya 2 kali lipat. Karena kami para pembayar pajak atau pembayar cukai adalah patriot-patriot yang rela menyisihkan sebagian penghasilan yang nggak seberapa ini dengan semangat 45, rela menyetor demi pembangunan bangsa. Alangkah bajingannya kalau ada pihak pajak yang meski bukan rahasia umum lagi, rela menelan duit-duit panas hasil keringat rakyat jelata. Kalau itu terbukti, Anda bukan cuma penjahat, Anda bukan cuma penjahat, Anda adalah sampah negara ini. Proses kuliti kalau terbukti, sikat sampai masuk kamar berjeruji. Tetap waras, saya Mas Jopray, salam beletak! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, letak.